Kita generation. I am the sun, I am the light of the world. Yes, yes, yes. Hallelujah.
kami memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan firman Tuhan.
kemampuan dan roh pengertian kami mengerti memahami firman-Mu bagi kami dalam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Amin. Shalom teman-teman semua. Baik, kita akan sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita masih di bulan misi ya. Jadi mau sharing firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil. Kita buka kitab kita dalam Matius 28. Matius 28. Sampai sebuah gambar 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Kita baca secara bergantian. 19 dibacakan oleh semua. 20 oleh Karena itu pergilah dan jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih teman-teman. Di dalam ayat yang sudah kita baca ini, Matius 28 ini adalah perkataan Yesus di mana ketika dia mau naik ke surga. Jadi ini adalah pesan terakhir Yesus waktu dia naik ke surga. Kalau kita bicara soal pesan terakhir, pasti ada sesuatu hal yang penting banget gitu ya. Kan nggak ada orang misalnya orang mau meninggal terus ngomong, aduh udah sekarang mau meninggal gitu. Nah, ya, amin ya, amin aja. Jadi kalau kamu udah nggak ada, kamu jangan lupa ya rajin-rajin ya. Nggak mungkin ya bisa. Kan nggak mungkin. Pasti yang disampaikan itu barangkali ngasih tahu apakah gimana surat wasiat dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah pesan terakhir Yesus. Dia mau meninggalkan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Teman-teman perlu kita sadari bersama bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia bukan cuma menyelamatkan manusia dari dosa, tapi juga mengutus. Tuhan pengen supaya kita yang ditebus oleh Tuhan ini melanjutkan misinya Tuhan, untuk melanjutkan apa yang Tuhan apa itu memberitakan Injil. Kita bicara soal memberitakan Injil, mungkin yang bilang kita loh kok kayak bener banget gitu memberitakan Injil. Apakah dikatakan memberitakan Injil berarti kita menginjil dong, berarti kita ini dong, berarti kita pendeta dong, berarti kita hamba Tuhan dong ya. Kalau kita bicara soal memberitakan Injil itu bukan bicara soal profesi sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, atau oh itu mah ya udahlah dosa lah pendeta. Itu mah misalnya seperti Karjeli atau hal siapapun lah yang memberi dirinya untuk tinggal di pastori dan melayani full gitu di gereja. Seperti itu juga. Kalau kita bicara soal Injil adalah kehidupan kita sebagai ini bukan hal yang mudah tentunya, ini adalah hal yang sulit. Tapi kita nggak punya alasan untuk menolak perintah ini. Karena itu adalah perintah untuk semua orang Kristen. Jadi dikatakan bahwa pergilah memberitakan Injil nanti kalau kamu istilahnya jadi pendeta. Itu kita firmankan bahwa ya setiap orang itu ya harus percaya, harus memberitakan Injil melalui hidup. Tidak ada alasan untuk kita mengatakan, itu bukan bagian aku, itu bukan urusan aku, itu mah nanti aja lah orang gereja aja. Teman-teman, kata dikatakan kata pergilah, jadi karena itu adalah kata kerja perintah yang aktif. Kata kerja perintah yang aktif, yang pasif. Nah, berarti itu menjadi hal yang bukan menjadi adalah hal yang bukan menjadi satu pilihan buat kita. Itu kan berarti kita memilih dong, ya udah aku nggak usah dulu itu enggak. Itu adalah kata kerja yang aktif. Berarti ini adalah satu kewajiban, satu keharusan yang harus kita kerjakan karena
sadari bahwa dimanapun kita berada, kita adalah anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, keberadaan kita sebagai orang percaya adalah sebagai dutanya Kristus, adalah sebagai dutanya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita ini ini dutanya Kristus, ini harus memberitakan Injil. Makanya firman Tuhan jadilah garam, jadilah terang. Untuk apa tujuannya itu apa? Goalsnya itu apa? Supaya orang percaya kepada Kristus melalui hidup kita. Itu bagian kita, teman-teman. Kita punya tanggung jawab, kita punya tugas dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Tidak memberitakan Injil itu bukan cara soal yang berat-berat ya. Kata Injil itu berasal dari bahasa Yunani, ya, evangelion, yang berarti bahwa good news, berita yang baik, berita baik. Karena Injil dalam Roma 1:16 saya kita buka ayatnya. Roma 1:16. Kita baca sama-sama ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, terutama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Arti, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Jangan pernah beranggapan bahwa tugas penginjil itu mah pendeta atau pelayan Tuhan yang benar-benar pelayan di gereja. Saya kan masih remaja, saya kan masih sekolah, SMP, SMA, saya kan belum bagian saya itu nanti aja. Kalau udah dewasa, saya pengen ke situ, ya saya ke situ. Nah, semua orang percaya, semua orang punya tugas yang sama tanpa terkecuali. Kalau kita menyadari bahwa kita itu diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi hanya karena anugerah Tuhan. Kristus, maka seharusnya kita punya kerinduan untuk membawa itu kepada orang lain. Kita diselamatkan dengan cuma-cuma, bukan karena hasil usaha kita. Seharusnya kita punya kerinduan. Kalau kita menyadari itu, kita punya kerinduan untuk membawa itu juga kepada orang lain. Kasihan nanti hidupnya di bakalan dia tidak bahagia bersama Kristus. Dia bakalan nanti menderita. Membawa itu kepada orang lain. Pada siapapun yang bisa kita jangkau, bahwa itu kepada Kristus untuk diselamatkan oleh Kristus. Kalau kita menyadari bahwa kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dikasihi Tuhan, maka seharusnya kita nggak akan pernah kendor, kita nggak akan milih-milih gitu. Aku mau, kadang-kadang nih ya anak remaja zaman sekarang apalagi, aku mau menginjil, ya udah aku deketin dulu, katanya tujuannya pacaran. Jangan sama dia, alasannya aku menginjil sama dia soalnya, apalagi banyak kasus mulai sini nggak ada. Banyak kasus yang aku pernah baca, pernah lihat juga, misalnya pacarannya sama yang beda agama, udah pacarannya udah salah gitu, apalagi sama beda agama. Kenapa pacaran sama beda agama? Ya supaya aku bisa memenangkan jiwanya. Berarti kalau mau memenangkan jiwanya kayak kakek, nggak seperti itu caranya ya. Mari kita menggunakan cara yang benar, cara yang tepat untuk melakukan penginjilan, untuk membawa orang kepada Tuhan. Nah, teman-teman, ketika kita memberitakan Injil, perlu kita sadari bahwa aku memberitakan Injil tujuannya itu hanya supaya tujuannya itu adalah goalsnya itu adalah orang itu percaya sama Tuhan, orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Oke, cukup selesai. Kalau kita memberitakan Injil, sadari kita bahwa ya kalau kita sadari bahwa ya aku memberitakan Injil ini karena tugas aku dan karena semua hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena alasan yang lain. Dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 bagaimana kali 9. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celaka aku jika
kapanpun dan dimanapun, siap atau tidak siap, siap sedia, kita harus siap sedia baik atau tidak baik. Kita kayak dilakukan ya. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Timotius 4 ayat 2. Baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Beritakanlah firman sia-sia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan kepercayaan. Dalam kewajiban kita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Sedia kebenaran Injil karena keselamatan itu bicara soal menghalang. Di mana orang itu nanti berada. Dan itu tanggung jawab kita semua. Dan ini adalah keharusan buat kita, bukan pilihan. Ini adalah keharusan, kewajiban setiap kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya untuk mengerjakan Injil. Tapi gimana caranya? Kan itu kan nanti bulan Injil itu nanti di mimbar. Gimana cara mengerjakan Injil? Apakah di tempat mengerjakan Injil kalau kita cuma ngobrol doang sama teman? Ya bisa jadi. Bisa aja. Kalau misalnya ketika misalnya ada teman kalian butuh tempat untuk mendengarkan, dan kalian siap untuk mendengarkan itu, dan kalian bisa sharing tentang Tuhan sama dia, itu sudah bertahan Injil. Dan itu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Lakukan apa bisa kita lakukan untuk membawa orang kepada Kristus, membawa orang diselamatkan, karena secara keselamatan itu bicara soal teman-teman ayat terus menyadari ini bahwa hidup kita diselamatkan karena ada Tuhan. Kembali bahwa diselamatkan sebagai orang yang ada di kita yang membutuhkan. Amin. Terima kasih pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa firman-Mu malam hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami harus mendengarkan Injil dimanapun berada. Tuhan harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Mungkin ketika kami di sekolah, ketika kami sedang melakukan kami boleh mendengar Injil. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan dengan kami hikmat-Mu, dengan kami kekuatan, dengan keberanian kami melakukan perintah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami kerjakan di hadapan Tuhan tidak sia-sia, dan biarlah ini menjadi kerinduan kami bahwa keselamatan bagi orang-orang yang terima kasih Bapak. Bersyukur untuk firman malam hari ini dan nama Yesus. Salam semuanya. Terima kasih. Nah teman-teman, kita mau sharing. Kakak mau bertanya ini. Kalian pernah ngalamin diinjili atau menginjili nggak? Diinjili atau menginjili? Boleh kalian yang diinjili, boleh kalian yang menginjili. Atau injil kalian pernah mendapatkan perbuatan baik yang menuju kepada iman, atau kalian melakukan perbuatan baik yang menuju kepada iman? Seperti yang Kak sampai tadi, misalnya dengerin orang curhat, terus kalian bisa jadi berkat gitu loh. Pernah menerima berkat dan pernah menjadi berkat enggak? Kalau kayak gini ditanya sekarang kalau nggak pernah nggak mungkin, pasti akan coba. Nah ini pernah nggak? Siapa yang nggak pernah? Ada nggak yang nggak pernah? Pernah semua ya? Berarti semuanya udah ada jawabannya. Coba Jessica. Apa deh? Ya nggak harus aku yang jadi berkatnya, nggak harus kamu yang jadi berkatnya. Ketika kamu mendapat berkat dari orang, dan kamu merasa bahwa itu sebenarnya bukan dari pribadi orang itu, tapi dari Tuhan. Nggak apa-apa kalau nggak harus sebut orangnya. Misalnya siapapun, terus kamu
nggak mau pengen sebut namanya orang. Nggak sebutin malu. Jeda deh, jeda. Senyum. Ini ada apa nggak ada nih ceritanya nih, nah bener nih. Agak berat gitu ya, mengingat-ingat gitu ya. Diapain ini? Diberkati. Jadi masalahnya bisa menemukan titik terang. Tambah Katina. Dia ketemu kamu apa deh? Aku diberkati. Saya ya Nangis. Atau kalian yang cerita? Iya. Jadi sama ya, kurang lebih sama kayak Jeda ya. Lagi ada masalah, terus curhatnya sama kalian, terus melalui kali Tuhan tuh bekerja memberikan pertolongan. Yang walaupun memang pertolongannya nggak bisa berkumpul pengen bayar utang atau pengen beli handphone atau pengen makan es krim, Tuhan aku minta uang. Nggak harus langsung tiba-tiba datang kalian kasih duit aku udah beli es krim gitu kan. Tapi ada caranya Tuhan yang Bapak nih yang laki-laki siap ya. ya kalau gitu ya. Biasanya kalau misalnya aku pas SMP, sekolah aku pas kelas 1 gitu, beda-beda agama. Kan nanya dia tentang kayak apa sih Kristen itu, kayak gimana sih Tuhan Yesus itu kenapa bisa disambut dia. Aku nggak tahu apa motivasi dia buat nanya itu ke aku, tapi yang aku tahu dan ngelakuin bagian Kan kalau kalian poli nanti udah tutup laki-laki nggak mau rewel. Jangan kau geleng-geleng kepalamu banyak. Adanya itu bang. Oh ya udah, kalau gitu biar yang laki-lakinya bisa itu mulai dari pasti aja. Kau juga Jo, siap-siap. Hah? Iya. Kena semua. Jadi gini ceritanya. Yang panjang-panjang. Karena kan tidak ada di dunia tidak ada manusia satupun manusia yang setia di dunia ini. Ya kan? Karena ada manusia yang setia di dunia ini. Enggak ada. Jadi kita kayak saling mendebatkan lagi tadi. Nah, saya tidak ada yang pernah mengecewakan Yesus. Yang aku bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Kok bisa? Iya. Yesus itu dia yang setia. Meskipun kita ninggalin dia tetap setia nungguin kita. Jangan pernah bilang nggak ada manusia di dunia ini. Tidak ada satu orang. Adalah Yesus. Baru di akhir dan baru mau sharing
pernah di Kayaknya pada sama-sama. buat ngajak buat sama-sama dan yang udah tahu di mana. Terus setelah itu saya kenapa harus dia, kenapa nggak lain yang lain-lain gitu ya, saya merasa ya buat apa ya apa nggak yang lain. Nah terus itu ya berbulan berminggu periode waktu di mana saya kirim panggilan sampai pada saat ya mereka mau lalu mau kita setiap hari sampai pada kita akhirnya kita masuk SMA. Aku betul kebetulan karena saya ini saya ini menjadi psikolognya di keluarga. Nah, itu ya saya pikir itu dari anak-anak ini banyak dari mereka yang merasa iya, terus ya pengakuan yang pada orang lain dia jelek, terus ya kurang baik gitu ya sebagai Tuhan ya dan pantasnya gitu ada maka ya gimana cara buat yang kita berpikir kalau misalnya kita bertobat kayak itu udah nggak relevan lagi ya mereka udah yang berpikirnya udah berbeda. Nah saya mulai bikin jadwal doa di mana jadwal doa itu kita juga harus bukan hanya sekedar doa tapi kita nyanyi dulu sebelum pelajaran kita nyanyi. Itu kita berdoa, habis berdoa kita ada yang hafal. Nah pas saya ngasih proposal gitu ke mereka untuk buat program seperti itu, nah ya hampir semua orang di kelas itu kayak apa gitu ya nggak bikin semangat juga gitu. Nah pada titik itu saya pikir gitu daripada nah, tapi orang ini yang tadinya saya ini gitu dia ada kayak saya tanya itu harus ya itu jangan pengaruh sama mereka harus. Nah jadi karena hal itu sampai saat ini program itu dijalankan walaupun mungkin mereka belum tapi setidaknya dia Fabio. Kalau soal Injil belum ya. Kalau soal Injil itu saya terberkati banget sama dulu sharingnya. Ya benar kalian lah pastinya. Kalian tahu siapa aku lupa. Jadi dulu tuh aku punya masalah sama mama papa berantem gitu kan. Berantem gede lah ini harus bisa ini lah ini segala macam. Apa gitu. Saking besarnya. Terus Karena firman itu jadi iya karena firmannya kali ini bertepatan banget sama masalah yang aku alami ini, jadi aku terberkati banget sama firman itu. jadi ada jalan. Jadi ada yang buat Koelo. Iya sorry, Koelo itu nggak tahu ya. Lionel. Koelo panggilannya itu ya, River ya. Ayo kok. Ngalamin apa kok bagi pengalaman sama
Cakung. Cakung kan ya? Cakung kan? Oh. Ada nggak kok? Ini masalah sih. Oh kamu waduh hebat hebat dalam hidupnya. Gak pernah ngalamin masalah. Nah sekarang reguler. Bang. Bang, kamu bisa bang? Bang. Gak ada masalah juga bang. Gak ada tuh sulit cerita. Mungkin sempat tapi bukan nggak sadar aja. Oh ini tepuk tangan bawahnya itu. Ya. Itu bisa. Nggak selesai kita ibadahnya. Ada masalah. Apa masalahnya? Kamu pernah diberkati apa? Nggak ada. Masa kamu nggak pernah diberkati? Sampai di sini dulu. Atau kamu pernah memberkati orang? Nggak ada. Waduh, bahaya itu. Nggak ada. Bener nggak ada. Nggak pernah diberkati? Enggak. Emang lo pernah memberkati? Setiap hari. Yang pagi-pagi Ya, itu iya, pas Pak. doa men. Nggak tahu. Pernah memberkati setiap hari memberkati kok kamu kok. Tiap pagi. Diberkati. Itu kan memberkati kok. Ada orang yang balas, amin. Ada yang cuma Jadi dengar, diberkati ada kok. yang menanggapi, ada yang udah baca. Pulang buat Tuhan Yesus. Itulah di situ. Di situ ya. Jangan kau tutup mulut itu kau. Dek. Gak punya masalah juga dek. Apa ya? Aku enggak Bingung. Ya. Apa iya? Iya, iya karena beneran yang bener suara ini cuma kamu. Yang bikin saya nangis sama ketawa deh. Ya diberkati lah dengan adanya. Ya Kori. Nangis. Coba apa? Nangis. Pan, nangis Pan. Bapaknya sama. Iya, bapaknya. Oke, sorry, penutup ya. Saya belum bersaksi. Iya, kata kita dulu. Oh iya, kan ini kan. Nggak pasti. Menginjili dan diinjili ini sudah sangat penting. Tapi yang saya rasakan itu Enggak asik. ketika diinjili juga diberkati. Ketika diinjili kan juga diberkati. Mendapat berkat seperti dari teman. Saya berjalan, saya mendapatkan solusi. Gitu. Tapi yang paling seru tuh sebenarnya menginjili. Gitu. Jadi ketika ada suatu momen kita pengen menginjili dia, kita pengen menyatakan kebenaran. Ada pasti bergejolak dalam hati, katakan, pasti pernah kali itu. Tapi saat kita nggak mengatakan itu, pasti ada juga di dalam hati dulu. Saat momen itu terlewatkan, apa ya penguasa janji, kenapa ya tadi gitu. Itu yang saya
gimana ya caranya supaya sampai gitu. Apalagi ke teman-teman ya, apalagi ke teman-teman itu udah paling sering ketemu. Ya caranya gimana ya? Tapi pas 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 nanti momen kita sampai ke Yesus, walaupun mungkin mereka nggak terima, nah ini sebenarnya paling gembira sekali. Paling gembira itu ya salah. Apa gembira sekali, seperti dapat sesuatu, nggak terkatakan. Mau menceritakan gimana ketika kita sampai itu saya Oke, semuanya udah. Nah, kalau kakak sih sebenarnya terlalu banyak pertolongan Tuhan yang kakak alami. Tapi ada satu pertolongan yang lucu sebenarnya. Kalau mau ceritakan, kalau tahu tuh kalau udah cerita, ya mungkin sederhana, tapi itu sangat memberkati. Waktu pertama kali ke Jakarta, kakak itu nggak pernah keluar kampung, di kampung aja. Sekalinya keluar itu pas mau sekolah tahun 2018. Itu sendiri dari kampung, enggak sendiri dari kampung, dari Makassar itu naik pesawat pertama kali seumur hidup sendiri ke Jakarta itu pertama kali sendiri, benar sendiri. Sampai satu ketika belum pernah naik pesawat ini ceritanya. Kakak itu alergi dingin, jadi kalian udah tahu kalau kakak kedinginan pasti bentol-bentol di situ. Kakak udah tahu. Jadi satu kali ke bandara udah mau berangkat dari Makassar ke sini, di ekspektasi kakak itu ya udah di dalam pesawat itu biasa aja. Ternyata di dalam pesawat itu sangat dingin, dan datang cuma dengan celana panjang, pakai baju kaos. Masuk ke dalam pesawat pas awal-awal udah mulai merasakan belum jalan pesawatnya biasa aja kan, biasa. Pas udah jalan sekitar 10-15 menit, di situ udah nggak berani ke toilet, nggak berani gerak-gerak, pokoknya karena baru pertama kali. Tapi udah kayak kedinginan itu udah aduh lah, pokoknya dingin banget. Pakai baju kaos yang nggak terlalu tebel, ya kayak katori gini lah pakai baju kaos. Gimana ini ceritanya? Udah mulai nggak enak badan, karena kan dingin banget asli. Doa Tuhan tolong supaya nggak tahu gimana, entah AC di atas kepalanya ini mati atau gimana kan nggak tahu. Udah mau dikecilin nggak ngerti cara kecilin AC pesawat, mau nanya juga gimana nggak tahu cara nanyanya, karena pramugari kan pas giliran pramugari lewat kan nggak lihat, jadi mau minta tolong sama siapa nggak tahu. Sampai akhirnya udah nggak tahan karena udah daripada alergi, ya udah nanya sama orang di sebelah. Orang di sebelah itu bukan perempuan, laki-laki gitu. Nanya, Kak maaf, gimana ya caranya ngecilin ini apa namanya? Oh gini, itu udah malu banget, malu aja nggak tahu gitu kan, kampungan banget. Tapi kok tetap dingin gitu. Udah nggak kuat, sedangkan perjalanan dari Makassar ke Jakarta itu 2 jam. Terakhir itu Tuhan tuh luar biasa. Tiba-tiba itu yang tadi ngecilin AC, mungkin dia perhatiin kali karena kakak udah begini kan. Dia nawarin mau pakai jaket enggak? Wah itu nggak ada, nolak, bodoh amat dalam pikiran. Mau bodoh amat ini jaketnya dicuci kagak dicuci, bodoh amat, yang penting daripada kedinginan kan. Ya udah, jadi itu perjalanan kurang lebih udah pesawat udah sekitar 20-30 menit, masih ada kurang lebih 2 jam lagi. Jadi kakak sepanjang perjalanan itu pakai jaket yang orang di sebelah kakak. Dan itu pas turun pesawat nggak tahu ngambil bagasi di mana, itu minta tolong ekor aja tuh sama itu orang. Sampai terakhir orangnya mungkin agak risih juga kali kan, jadi dia balik terus kakak bilang maaf ya saya ngikut, saya nggak tahu cara ngambil bagasi di mana, jadi saya ikut aja. Udah benar ikut, jadi bilang oh iya boleh, ya udah ikut. Dia belok kan ke kiri. Kakak juga udah mau masuk ini, kayak Tuhan tuh kayak diam. Kamu belok ke kiri, yang lain pada lurus. Pas nengok di toilet pria, ada itu orangnya mau ke toilet tuh udah mati lah ngomong gitu ya kan. Mungkin dia mikir ya pasti kan tahu juga kalau mau ke toilet. Jadi tungguin itu, benar-benar itu pertolongan kan itu sepanjang perjalanan. Jadi memang Tuhan tuh luar biasa. Hampir masuk
ke toilet laki-laki coba. Tapi yang pernah kakak ngalamin itu tapi udah banyak pengalaman Tuhan yang kakak alami, dan percaya bahwa semua kalian semua kita mengalami itu, dan bagikan semua kebaikan, semua pertolongan yang sudah kita alami, dan pribadi siapa yang menolong kita itu, siapa yang menjadi Tuhan kita itu kepada orang-orang lain. Kakak juga pernah sekali melayani waktu masih sekolah di Jakarta itu, waktu baru kita di sini, kita punya tugas setiap hari Sabtu itu harus menginjili. Minimal satu orang harus ada yang kita injili sampai ke final. Itu kakak masih takut, dan kita nggak boleh menginjili, dan kita menginjili itu di tempat yang udah ditentukan sama dosen. Jadi waktu itu kakak menginjili ke pasar Cina kalau nggak salah. Jadi di sini jualan Cina semua apa segala macam. Dan kakak memberanikan diri masuk ke satu toko yang jualan itu ibu-ibu, dan ibu-ibu itu Buddha. Jadi Tuhan tuh kasih hikmat untuk kakak bisa melayani dia. Jadi caranya itu belanja dulu di situ, terus duduk di situ, bilang, "Bu, saya duduk di sini ya," sambil ngobrol. Sampai akhirnya saya bisa bilang bahwa Tuhan itu hidup, Bu. Tuhan itu hidup. Ada pribadi Tuhan yang hidup yang sanggup menolong siapapun. Walaupun dia nggak langsung menerima Tuhan Yesus saat itu, tapi ketika dia kakak percaya bahwa firman yang kakak sampaikan, perkataan itu akan membawa berhasil. So teman-teman, jangan pernah menganggap bahwa menginjil itu harus tertulis dalam kitab Yohanes, nggak harus seperti itu. Tapi ketika kita bilang bahwa kita punya Tuhan, namanya Tuhan Yesus, dia Allah yang baik, itu sebuah perkataan yang menjadi berkat buat orang. Itu perkataan firman, karena kita menyampaikan tentang Yesus. Jadi nggak usah yang ngejelimnya, nggak usah yang harus rumit gimana caranya. Jadi apakah saya harus bilang kamu harus pergi ke gereja untuk dibaptis dan menerima Yesus? Nggak harus yang seperti itu. Tapi ketika ya kayak tadi Tina curhat sama Kak Alin, atau Zelda curhat sama kakak Tina di sekolah, itu sudah bagian dari diri. Tetap semangat, jadi anak-anak muda yang berdampak. Yang kakak tahu bahwa rata-rata di sini sekolahnya sekolah swasta yang rata-rata itu kayak Zelda, Ani, Fabio, Jabes itu sekolah Kristen, sama Coelho, sama Lionel juga kan sekolah Kristen. Ya kalau Penguil juga sekolah Kristen. Tapi di sekolah kalian ada yang beda agama selain Katolik? Ada yang Islam? Kalau Coelho ada yang Islam? Itu ladang misi kalian jadi berkat, kalian bisa ya. Kalau ada yang bisa bukan Islam, nggak mungkin kan, jadi kakak-kakak udah pasti Kristen semua. Oke, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap jadi impact, tetap jadi dampak dimanapun kita berada, tetap bawa terang Kristus supaya orang tetap melihat bahwa ada Kristus di dalam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan itu menjadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Amin. Pengumuman besok kita tetap minggu depan kita tetap ibadah youth untuk kegiatannya, karena minggu depan itu bertepatan tanggal 28 Oktober sebagai hari ulang tahun Tina. Apa ada kegiatan yang lain? Sama nanti ulang tahun Tina. Lihat semua in group, atau misalnya nanti kakak sih sebenarnya sedang memikirkan, tadinya mau minta
kalian bawa dasi masing-masing gitu. Dasi sekolah masing-masing. Tapi Aku nanti nggak ada dasi. lu nggak punya dasi, nggak pakai dasi. Oh, nggak pakai dasi. Ya, Aku makanya juga tadi nggak ada pengennya dasi. gitu kan, karena nggak semua kayak Jelda dasi. Pengennya itu atau nggak gini, nggak usah dasi deh, nggak usah dasi. Sesuatu yang bisa kalian pakai untuk menutupi mata. Kain kah, apakah gitu. Kalau nggak bisa, dasi juga bisa sebenarnya. Dasi SMP, dasi SMA. Aku nggak ada. Aku nggak ada. Tapi nanti apakah jadi mau bawa itu? Kalau jadi nanti Kak Kori akan ngumumin di grup. Jadi nanti lihat masih kuliah terus di grup ya. Apa yang kalau jadi untuk dibawa penutup mata ini? Kalau nggak ada Kak, ya udah nggak apa-apa. Nanti datang aja. Nggak akan semua pakai penutup mata kok. Masker. Ya, jangan sampai baju bagus-bagus dirobek untuk menutupi mata ya. Ya kalau nggak ada penutup mata, tutup mata lah. Jangan nyontek. Tapi nanti akan diinfokan apakah jadi seperti itu atau belum. Nanti pokoknya lihat terus di grup. Minggu depan coba kalian dulu ada Jessica, ada Zelda, Nina, Fani, Lin, Kakori, Bastian, Yabes, Fabio, Coelho, Lehuel, Koko Jojo. Semua yang ini harus datang. Minggu depan harus datang. Kalau udah dengar pengumuman. Minggu depan harus nambah. Tapi yang ini nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Jadi yang ini sekarang ada 13 orang. Jadi minggu depan itu minimal 13 orang harus ada karena semua yang pada datangnya. Jadi nggak ada yang nggak datang. Jadi tetap baca firman Tuhan. Hari ini kita udah di Ester. Kita Ester 6. Kakak nggak bisa tiap hari untuk ingetin kalian baca firman karena kakak tahu bahwa ketika kalian di rumah nggak mungkin setiap hari diingetin makan ya. Pasti kalau kalian lapar kalian makan sendiri. Sama dengan firman, tanpa harus disuruh untuk makan firman, kalian pasti harus makan firman. Kalau enggak nanti bisa mati. Mau mati kan? Jadi harus baca firman. Itu mutlak. Harus sebuah keharusan untuk kita baca firman. Hari ini kitab Ester, nanti kita juga sharing firman Tuhan yang sudah kita dengar. Nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan teman-teman yang bertugas yang akan berdoa syafaat hari ini. Yang berdoa untuk Yud, Bastian, orang tua Ina dan kota D. Oh Tuhan, Bapalah hidupku, selagi aku masih saatnya nanti ku tahu
Bapa kami ini menjadi keberkahan Bapa saya menjadi Bapa bagi jiwa-jiwa yang mengenal setiap program yang ada di ini Bapa supaya jelas dengan Bapa Tuhan menjadi saya kami minta ajaran Yesus Bapa Bapa berkati Bapak digunakan Bapak yang selalu yakin mereka Bapak dimanapun berada Bapak mereka pekerjaan mereka berada akan selalu kesehatan kemanfaatan dan mereka berkati dengan jemaat Tuhan Bapak dengan jemaat jemaat Bapak mereka dan pekerjaan mereka Bapak dalam pelayanan mereka yang berdasar Bapak yang lagi dalam keadaan mulai Bapak keadaan Bapak dan Bapak yuk kami berpadu yuk Bapak saya Bapak dan rencana Tuhan yang bisa diinginkan Bapak kami tiba-tiba yang baru Bapak saya menginginkan Bapak setiap program kami Tuhan Bapak berkati kami atau kami ini oh ya langsung berkati Bapak anggota supaya mereka bisa melakukan berkatilah kami yang tadi sekarang Bapak Bapak Ibu Bapak kami dengan pribadi Bapak tahu setiap pertemuan kami Bapak kami Bapak untuk kedepannya Bapak keluarga besar kami dalam nama Yesus kita berdoa Indonesia dan kemuliaan Kami bersyukur Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kami percaya di dalam kami ada yang berkat dari Tuhan, dan kudus tetap tolong kami untuk yang berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak yang baik kami percayakan, setiap teman-teman kami yang berhadir hari ini, biar Tuhan yang menolong mereka
kami dari hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, Namamu, bumi surga. Mengenai kami cukupnya, ampuni kami, jangan kuasa